Menurut Digital Civility Index atau DCI yang dibuat oleh Microsoft pada tahun 2020, Indonesia menempati peringkat pertama sebagai negara yang paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Hal ini pun didukung dengan fakta yang ada di masyarakat, yaitu maraknya tindak cyberbullying yang dialami oleh korban di berbagai platform digital saat ini. Lantas, apa itu cyberbullying? Cyberbullying adalah bullying atau perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Penelitian yang telah kami lakukan menunjukkan bahwa suatu tindakan dinilai sebagai tindak cyberbullying apabila seseorang menuliskan kata-kata yang kasar, menyakiti, menyinggung, hingga mempermalukan seseorang. 49% masyarakat mengaku pernah menerima tindakan cyberbullying. Namun, 32% dari mereka mengaku kerap membiarkan perlakuan tersebut. Media sosial merupakan platform digital yang paling banyak merekam terjadinya tindak cyberbullying. Kasus cyberbullying terus mengalami peningkatan setiap tahunnya di Indonesia. Padahal, dampak dari tindak cyberbullying tidaklah sepele. Cyberbullying dapat menyebabkan depresi hingga keinginan untuk bunuh diri, terganggunya kesehatan mental dan fisik, membuat seseorang menarik diri dari lingkungan sosialnya hingga dikucilkan oleh lingkungan. Apa yang dibutuhkan? Sebuah program yang mencakup berbagai objektif seperti mengurangi kasus cyberbullying, menggunakan platform media sosial untuk menyebarluaskan konten yang informatif dan menarik, saluran pengaduan bagi korban, dan yang terakhir adalah mengintegrasikan literasi digital serta kesadaran cyberbullying ke dalam kurikulum. Apa yang bisa dilakukan? Membuat petisi online pada salah satu website change.org dengan tujuan mengintegrasikan pencegahan cyberbullying dengan literasi digital ke dalam kurikulum sekolah. Kampanye media sosial mengingat tingginya pengguna media sosial dari kalangan SMP dan SMA, sehingga konten yang menarik dan informatif dapat meningkatkan kesadaran dan pencegahan cyberbullying di media sosial. Berangkat dari keresahan tersebut, hadirlah sebuah program kampanye yang didasari dengan ilmu pemasaran sosial, Kasihan Loh, yang bertujuan untuk memahami, menghadapi, dan menghindari tindakan cyberbullying di sekitar. Lantas, siapakah yang menjadi target audiens dari program ini? Yang pertama, kami menargetkan remaja dengan usia 12 hingga 14 tahun yang merupakan early teenager dan diisi oleh pelajar SMP. Lalu kami juga menargetkan middle teenager, yakni remaja dengan usia 15 hingga 17 tahun yang mayoritas merupakan pelajar SMA. Mengapa kami menargetkan kelompok usia ini? Jadi menurut survei YouReport tahun 2021, lebih dari 1.300 pelajar SMP dan SMA di Indonesia mengaku pernah menjadi korban cyberbullying. Selain itu, 45% di antara anak di atas 14 tahun juga mengaku pernah menerima tindakan cyberbullying. Lalu, target behavior apa yang ingin kami capai dengan adanya program ini? Yang pertama, kami menginginkan semua remaja di Indonesia itu akan mengalami penggunaan internet yang jauh lebih aman dan nyaman. Mereka juga akan berpikir 2 kali sebelum memberikan komentar di media sosial dan dunia maya, dan juga mereka akan semakin berani untuk melaporkan pelaku perundungan di dunia maya. Lalu, apa saja yang sudah kami lakukan dalam program Kasihan Loh? Yang pertama, kami sudah membuat dan menyebarkan petisi di change.org yang isinya adalah meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengintegrasikan literasi digital dalam mata pelajaran TIK. Dalam 2 minggu pelaksanaan, kami sudah mengumpulkan 110 individu yang menandatangani petisi tersebut. Selain itu, kami juga melakukan social media campaign melalui akun Instagram @kasihanloh.id yang berisikan konten informatif dan edukatif terkait dengan fakta, edukasi, kesadaran, dan juga petisi yang semuanya terkait dengan aspek cyberbullying. Gue udah
beberapa kali di-active Instagram, terus gue pernah menghilang dari lingkungan gue, kayak bener-bener gue menyendiri sama sekali kayak gitu. Ya semenjak saat itu akhirnya jadi nggak main Facebook dulu. Baik, selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Kami tim Mukti, Raya, dan Satrio dari program Kasihan Loh. Kami merupakan mahasiswa program Pascasarjana Ilmu Manajemen dari kekhususan Digital Marketing and Analytics. Jadi Kasihan Loh ini merupakan sebuah program kampanye sosial anti cyberbullying yang kami coba galakan dari bulan Mei 2022. Hal ini karena melihat banyaknya fenomena dan permasalahan yang muncul saat ini terkait isu cyberbullying. Dan jadi isu ini merupakan salah satu isu yang layak untuk diprioritaskan. Oleh karena itu, sebagai bentuk upaya pengentasan tindak cyberbullying, terutama di lingkungan sekolah, kami berinisiatif untuk menggalakkan kampanye ini yang memiliki nama judul Kasihan Loh. Oke. Melalui akun Instagram @kasihanloh.id, kami membagikan informasi menarik yang dapat mengedukasi dan meningkatkan pemahaman masyarakat terkait tindak cyberbullying, dampak, serta cara penanggulangan, dan juga tidak lupa dengan fakta-fakta menarik lainnya. Nah, selain itu, kami juga telah menyebarkan petisi yang mencanangkan adanya integrasi literasi digital ke dalam kurikulum SMP dan SMA sebagai upaya pengentasan isu sosial ini. Respon dari masyarakat pun cukup baik. Dalam kurun waktu dari 30 hari, akun Instagram @kasihanloh.id telah menjangkau kurang lebih 31.600 pengguna Instagram, dan petisinya sudah ditandatangani oleh 110 orang. Kami telah mengirimkan hasil petisi ini melalui laman aspirasi pada layanan informasi dan pengaduan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia untuk dapat ditinjau dan diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan kebijakan. Namun tugas kami belum selesai, masih banyak sekali yang dapat dikembangkan dari kampanye anti-cyberbullying ini. Apabila memungkinkan, kedepannya kami juga akan menyediakan pelayanan yang dapat menambah fitur berupa layanan konsultasi bersama psikolog secara daring dan juga mengumpulkan berbagai manual book yang berisi panduan berinternet yang benar dan aman dalam satu direktori, serta membagikannya nanti secara berkala dalam format yang lebih menarik di media sosial. Terima kasih atas partisipasi bagi semua pihak yang terlibat dalam penyebarluasan konten dan juga penandatanganan petisi ini. Sekian laporan progres pemasaran sosial dari Kasihan Loh. Semoga program ini dapat membawa kebermanfaatan bagi banyak pihak. Terima kasih.